Hai, nama gua Rian. Umur gua 23 tahun. Hidupku seperti kaset yang diputar berulang-ulang setiap hari. Seperti bangun, makan, kerja, dan tidur. Besoknya, sama aja. Bangun, makan, kerja, dan tidur. Oh iya, saya sudah lama tinggal sendirian. Orang tuaku sudah lama tidak hadir di dalam hidupku. Ibuku meninggal ketika aku masih di bangku SD karena suatu penyakit. Sedangkan ayahku, aku juga tidak tahu. Ibuku tidak menceritakannya dari aku kecil. Sepertinya tidak ada yang spesial di dalam hidupku. Semuanya tampak membosankan dan akan terus seperti itu. Kadang-kadang aku merasa kehidupanku sangat monoton dan membosankan, hanya diisi dengan pekerjaan yang tak pernah usai. Namun, ada sesuatu yang selalu membuatku tetap melakukannya. Mungkin karena hidup harus terus dijalani, mau seberat apapun itu. Ya, terkadang aku juga berjanji pada diriku sendiri untuk selalu menghargai momen-momen kecil dalam hidupku. Aku sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar ataupun pencapaian yang luar biasa, tetapi dari momen sederhana yang selalu kita lakukan dan kita abaikan. Seperti keajaiban yang tersembunyi di balik pintu rumah. Kebahagiaan sejati seringkali ditemukan di tempat-tempat yang paling dekat dengan kita. Darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic film of ours. This empty canvas that they misunderstood. I wanna paint you in it, but I'm not good. Ya, begitulah. Mau bagaimanapun, apapun yang kita lakukan secara berulang akan terasa aneh atau bisa dibilang membosankan. Sekali-kali cobalah untuk mencoba hal-hal baru yang membuatmu merasakan banyak hal yang menarik di luar sana. From the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. You told me to look everywhere else, but I said no, 'cause when I look at you, my heart...
Ya, kayaknya lebih mudah bilang gak apa-apa daripada gue harus ceritain semua masalah gue yang gak pernah ada ujungnya. Gue kadang memang butuh tempat untuk cerita, tapi gue juga gak mau kalau nantinya cerita gue ini jadi nambah pikiran mereka. You stand here, give your best, waiting for me. Karena itulah dikit banget orang yang benar-benar tahu sama kondisi gue. Dan berkat itu semua gue jadi terbiasa untuk bilang gak apa-apa ketika ada masalah. Sampai akhirnya gue udah bisa nikmatin segala rasa sakit dan gue gak perlu cari siapa-siapa ketika gue ada apa-apa. Face yourself, waiting for me. Aku melihat orang lain berjalan maju, mencapai sesuatu, membangun kehidupan yang terasa nyata. Sementara aku seolah-olah terjebak dalam kehidupan yang monoton dan sangat membosankan. My heart sticking true, overnight, everything's nothing more. I'll come for you, stay here, give your best, waiting for me, darling. Ya, aku juga mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin di balik semua ini ada makna tersembunyi. Bahwa mungkin aku hanya perlu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Aku juga mencoba mengubah sesuatu, seperti bangun lebih pagi, mengganti rutinitasku, tetapi pada akhirnya skalanya tetap sama. Aku masih merasa hampa seperti kaset tua. Aku berbeda dengan yang lain, tidak lebih baik, justru lebih buruk. Tidak ada hal yang membanggakan dariku. Sangat wajar sekali jika tidak ada seorang pun yang kuat bertahan lama untuk duduk di sampingku. Sangat wajar. My name, and I keep you all my heart sticking true, overnight, everything's nothing more. We come back to see, thinking you can really come back to see. Oh, take me away to Dan hari ini aku ingin memberanikan diriku untuk pergi keluar sendirian. Dipikir-pikir ya suram banget sih di rumah terus. Siapa tahu dengan begini aku bisa melupakan semua masalah-masalah yang ada. Kalau seandainya ada yang nanyain ke gua nih, Nat, lu kok hidupnya sendirian mulu?
Apa-apa sendirian, apa-apa sendirian, apa gak capek? Jelas capek bro, tapi nggak ada yang mau tahu. Ngerti kan maksudnya? Nggak ada yang peduli gue capek atau enggak. Dan nggak harus ada yang peduli juga. Mereka gak perlu tahu gue tuh capek enggak, sedih enggak, gak perlu tahu. Gue punya tanggung jawab yang mesti gue lakuin aja. Di luar sana, banyak orang yang memiliki keterbatasan, entah itu dari fisik ataupun yang lainnya. Tetapi mereka tidak mengeluh, justru mereka memiliki tekad yang kuat untuk tetap menjalani hidup. Gak kayak kita, bersyukurnya sedikit, ngeluhnya banyak, ibadahnya kurang, bermalas-malasan, gak patuh sama orang tua, dan merasa paling bisa. Padahal gak bisa apa-apa. Musuh terbesar dari keberhasilan itu bukan dari kegagalan. Nah, tapi musuh terbesar dari keberhasilan itu adalah ketakutan. Takut akan mulai, takut gagal, takut diketawain orang, takut rugi. Akhirnya ketakutan itu membuat kita gak maju. Kalau kita gak maju, gak jalan, walaupun kita sudah berada di jalan yang benar, tapi kalau kita nggak jalan-jalan ya nggak akan benar juga. Gue nemuin kata-kata bijak dari Najwa Shihab. Dia bilang gini, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Dan untuk memulai hal baru, mencoba sesuatu yang lain, kadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Penting dalam hidup adalah jangan pernah menyerah. Setiap usaha ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tetaplah pada jalurmu, karena jika menyerah itu sama saja kamu memastikan kegagalan. Buatlah pilihan, tentukan apa yang akan terjadi, dan menjadi siapa dirimu nantinya. Jika kamu melakukan hal yang mudah, hidupmu justru akan menjadi lebih sulit. Cobalah hal yang tampak sulit, maka hidup kamu akan menjadi lebih menarik. Bangunlah setiap hari dan jalani hidup kamu dengan sungguh-sungguh.